Kena eling dosa berarti wiridan misalnya ngono yo, madhep kula. Laupo tau zina barang, laupo tau maling getun aku. Ora bakal tak boleh ini getun lah. Malaikat nulis iki wiridan opo kok model ini. Paham? Terus paham tenan ta orang. Lah iya sing bener wiridane nyebut apa? Ya Allah, matur nuwun Gusti, jenengan nyelametno kula sing nate berdua sakniki kula pun sae. Jenengan maringi kula istighfar, maringi kula salat, maringi kula seneng kiai. Alhamdulillah Gusti, jenengan slametno saking masalah. Kula nyuwun dislametno teng masa depan. Lha iku wis bener eling Allah. Meskipun di antara Allah nyifati Allah nyelametno kowe sangka dosa. Tapi bener kowe sesuai perintah Allah fadzkuru ala Allah wadzkuru wa dzikram. Ora ana ning Quran. Mulane kadang-kadang wong sufi ku goblok. Mergo wong sufi ora pati iso ngaji. Wong kudu eling dosane. Nah eling dosane ben gak ujug. Ora ana ning Quran wong kok kon eling dosa ana ning Quran fadzkuru dzunubakum la'allakum tuflihun. Ora ana. Eling dosa menak merote. Paham gitu lah maksud. Mana ngaji butuh sangat. Terus riyen nopo guru-guru kita niku gak nyuwun kitab nyuwun toriko, ijazah toriko. Terus minta ijazah toriko. Terus kalian Sayyid Umar Sato, Sayyid Umar Sato KKS sing aran Sayyid KKS Sayyid Abi Bakar Sato sing aran ya Abdul Jalili. Niku kue rasa toriko, cuma kue kudu sinau kitab Ar-Risalah, nopo. Nanti kulon gak ada kitab Risalah Syariah, yen bangga kulon sinau Risalah Syariah. Di antaranya ono dialek itu, ya terus ono dialek wong iku nak tau dosa, iku ora eling dosane, kon eling apa? Mergo sing ono syariat wong kon eling. Mulane wong nek sentuh Islam, dadi Islam. Wong dadi Islam berarti tahu kafir zaman sahabat. Zina be kafir gede di sana. Betul kafir. Ora ono sahabat batas kafir terus. Tapi domuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haq. Dadi yo eling mo eling pangeran ya Allah matur nuwun Gusti jenengan maringi hidayat kula. Umpama ora ana jenengan kula rantuk. Misalnya dalam konteks kafir seperti itu, dalam konteks zina maling seperti alhamdulillah jenengan nyelametno kula saking zina saking maling. Umpama ora hidayat jenengan kula ora iso salat. Yo eling apa? Meskipun di antara eling Allah itu Anda mensifati masa lalu Anda. Tapi kan orientasinya eling. Itu benar. Mohon yakin ya, mohon teman saya anu yakin ya. Buat kamu jawab, dia yakin ya. Yakin. Oh, yakin. Nah, itu yang jelas ada dalilnya. Sekarang yang ketiga ini dalil yang dibuat ulama. Saya ulang lagi, ini yang ketiga dalil yang dibuat ulama. Dan itu kita pun harus percaya meskipun tidak ada Quran hadisnya, karena kita yakin ulama membuat dalil itu yang minal kitab wa sunnah pasti disarikan dari Quran dan hadis. Misalnya saya tidak berdiri. Orang yang pernah dosa itu di Indonesia misalnya 2 juta ada enggak? Apa 100 juta sejumlah warga Indonesia? Tidak jawab mau? Ya, berapa mas? 2 juta ada. Mulai itu ada 2 juta, kalau dia tidak tahu dosa Lebih. Tidak, umat Islam di Indonesia itu berapa juta? Benar? Buatan 3 bulan itu berapa? Benar? Saya Islam kok 250 juta 220 juta. Wes. Yang calon mubalek sing dai gitu, sing robot niai serondok. Ndak, anggap saja 2 juta. Pirang persen kok dai misalnya saat kamu kini loro sama penduduk saya itu berarti berapa? 1%. Berarti pinter nih, sama 220 2 juta. Oke, 2 juta itu untuk kiai misalnya. Kalau semua orang menahan diri tidak ngurusi masjid atau tidak dakwah atau tidak melakukan kebaikan hanya dengan alasan tahu dosa. Aku mau ngandani wong, aku dhewe tahu dosa. Aku mau ngurus masjid, aku dhewe tahu dosa. Aku dhewe rong resik, mulane aku mau ngiyai, mau mulang. Berarti kita membatalkan 2 juta orang yang mestinya potensi dakwah. Sementara sing ape ngedar narkoba ora kepikiran gagal, ya ora kepikiran dosa. Sing ngedar sidi porno ya ora kepikiran dosa.
sing ngedaro kemaksiatan ora kepikiran dosa. Mulane Imam Ghazali marah besar, semua ulama marah besar. Siapa yang mensyaratkan seorang kiai itu dai harus steril itu khawarij, gentul. Karena kalau itu disyaratkan, nggak ada mubaligh, nggak ada dai, karena semua orang pasti pernah. Mau sombongin Mustafa aja, karena Indonesia bisa orang juta. Ini sejumlah orang Islam. Rumah paham ya? Mulane Syekh Nawawi, Imam Nawawi sekarang Muhadzab juga Syekh Nawawi dia logika ngeten. Tapi kenapa ada ayat atak murunan nasa bil birri watan sauna anfusakum wa antum? Itu masalah ahli kita, bukan masalah kita. Kebaikan itu tanpa syarat sudah baik, tanpa berdasar masa lalu. Kebaikan itu selalu baik tanpa berdasar nopo masalah. Misalnya ngeten. Ben waktu sudah motor kau tiba, rumah tenang. Waktu sudah motor kau tiba mergo gebut. Oke, tiba. Suatu saat tiba lagi mergo gak hati-hati ono jeglongan atau kepleset tiba. Berarti Anda punya masa lalu yang buruk, gak hati-hati akhirnya jatuh. 2 kali lagi nopo. Yang ketiga gara-gara kayak delok cewek gak konsentrasi jatuh. Berarti sudah 3 kali. Keempat gara-gara ngelamun mikir utang jatuh 4 kali. Oke. Apakah bisa saat Anda punya trauma jatuh? Ya jatuh kan kalau dalam konteks maksiat kan jatuh dalam maksiat. Baru itu sama sepeda motor jatuh, kepleset. Terus gue mau nulung. Aku juga tahu jatuh. Mbak saya ada orang yang steril dari jatuh. Maka saya tidak perlu nolong orang. Itu logika geblek apa gendeng. Artinya malah nih kalau Imam Abu Hasan As-Sadili itu termasuk triknya setan. Sama lihat di Ihya. Termasuk triknya setan adalah mengingatkan seorang muslim ingat dosanya terus sehingga dia menutup diri dari semua kebaikan yang berpotensi dilakukan dianya karena mengingat dosanya masalah. Dan itu min wasa isi syaitan, itu termasuk was-wasin apa? Padahal kalau di logika secara analogi tadi, apa orang yang pernah melakukan kesalahan dalam naik sepeda motor kemudian dia tidak perlu menolong ketika ada orang yang jatuh dari misalnya saya anak tiba nih ratan dulu langsung roh pertama itu copet terus gue mendingin copet tuh dulu anakku kalau nggak bersih rawleh ngakoni barang api kira-kira anak ditulungi copet pas tiba nih ratan dia minimal perlu untuk apa gue muni syarat sahnya menolong orang jatuh 1 tidak pernah mencopet 2 tidak pernah zina 3 tidak pernah dosa. Wah irana wong durung. Hanya kebaikan akan selalu baik apapun masa lalu Anda. Dakwah ilallah berjuang akan selalu baik apapun masa lalu kita. Tapi ngomong khawarij gaya komo dadi ruwet. Syarat kiai ra tau dosa, ra tau salah, ra tau ngene, ra tau ngene. Yo mati iku ora tau salah. Mulane dawuh Nabi al-khawarij sahul khalqi wal khaliqah. Sing rusak umat kuwi wong khawarij. Wong khawarij itu wong sing gak mau menerima kesalahan manusia, gak mau menerima kekurangannya. Wong khusyuk-khusyuk. Dawuh Nabi nak salat ngalang-ali salate para sahabatku, nak poso ngalang-ali posone. So, tapi tekelek kelakuane. Yang mulai zaman ngaji be ulama, ngaji be wong soleh kadang goblok. Soleh ora karu-karuan iki gobloke ora. Ini dari Imam Muslim sing aran Sahih Muslim. Kowe kudu percaya be ulama aja wong soleh. Wong soleh wajib dihormati ra kena mbok gobloke ra karo. Sampai Imam Muslim nyitir kata-kata lam nar sholihin adzaba minhum fi syai'in adzaba minhum fil hadis. Aku rong delok wong soleh tukang bodoni kok bodoni ketika mengutip hadis. Ya ora niat bodoni tapi gara-gara ra ahline dadine bodoh. Nah, Imam Malik dawuhe luwih ekstrem meneh. Saya di Madinah ketemu 100 orang soleh semua. Kalau dipercaya ngelola Baitul Mal pasti tidak korupsi sama sekali. Terus ditanya sama Imam Malik, kenapa Anda tidak mengkaji hadis dari mereka? Laisu min ahli, mereka orang soleh tapi gak ada ilmu blas. Tapi kita harus hormat sama orang soleh harus hormat. Tapi kalau ilmu itu baru sama ulama karena mereka kan tidak berperhitungan. Ya jajal aku sama orang soleh atau ngaji, pengennya masjid, sholat qobliyah, ba'diyah, puasane ngeduk, sama takoi. Mbak, sami-sami anak lanang begitu, itu warisannya sepundi mbak. Ya, podo-podo anak itu, podo wae.
Padahal jelas cara Quran di zakari besok hadin. Timur. Mulane wonten kata-kata fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru min jahilun mutanassib. Dunia iku rusak ana wong alim tapi fasik. Luwih rusak meneh ana wong bodho tukang ibadah. Mergo wong bodho tukang ibadah nak fatwa itu dikira benar karena dia soleh padahal melingkar. Fatwane napa? Kan ada guyonan itu masyhur. Jadi ini penting kalau aturaken. Kula baleni malih iki. Kalau Anda mensyaratkan seorang dai atau kiai atau ulama itu tidak punya masa lalu yang buruk atau semua masa lalunya steril, berarti Anda membatalkan 2 juta orang sing dakwah ila Allah. Padahal dari 220 juta tadi yang dakwah yang bisa agama orang juta wong. Sementara pengedar narkoba maksiat berjuta-juta tanpa ada syarat. Sing dai butuh lisensi, wong menawa lisensi kok pemenang, malah ruwet meneh wong ngono ae dai malah butuh lisensi, sing lisensi ra mesti steril malah. Aneh-aneh wae. Mau dai kok butuh lisensi. Ya nanti ide ora aneh-aneh, nek kegiatan dari menteri ya Allah tapi ora aneh-aneh. Ya pantas-pantasnya masuk dari pejabat gak duwe ide kan ya lucu gak ide ya, tapi ya aneh wae masuk ketika pulang ini terus mulang disemprit mana lisensinya karena sih lisensi pulau lisensi itu semua kita peraiso apa ngono kayak lisensi wong usung modalnya budak pulau baleni malih. Jadi sing wajib wong Islam eling Allah eling dosa. Nah eling Allah benten rasane benten. Misalnya Anda punya masa lalu buruk, terus ya Allah matur nuwun Gusti. Kalau saja tidak rahmat Engkau, maka saya tidak selamat dari dosa itu. Yang kamu puji itu kan Allah kan. Dan wiridan alhamdulillah alladzi hadana li hadza iku wiridan sing mesti diganjar pengira. Malaikat nyatete ya jelas. Karena kalimatnya jelas, sanate jelas, silsilah ya, tapi nak yang mau jero kamar terus di masa lalu tahu nakal ya Allah tak lakon getun aku ya Allah getun aku kalimat ya Allah getun aku apa tak lakon malaikat nulis iki di kategori nomi soy di kategori nomi wiridan gak kalimat thayyibah bingung ora paham ya terus niki penting kula aturaken malah dari Imam Ghazali. Nah, ono wong nyarat no sterile para dai lawul khawarij. Napa? Khawarij. Di khawarij itu ceritanya ngeten. Bayangkan dunia itu steril. Jadi khawarij zaman Nabi jenenge sinten itu Dzul Khuwaisirah, sinten? Dzul Khuwaisirah nak salat, ora ono sahabat selawate sekhusyuk Dzul Khuwaisirah. Kabeh sahabat kalah, posone kalah. Sekali maca Quran wis suwengi. Lan yen saya wong ngapal Quran yo oleh seneng tapi ora bangga teman-teman. Yen sing lawan Nabi wong senengane maca Quran. Tapi ora dihayati mboten apa? Wong walhasil di perang Hunain, ruang tenan di perang Hunain. Itu Nabi dapat ghanimah banyak. Entah gimana logika nubuah begitu. Orang-orang Ansor yang lama menolong Nabi mati-matian itu tidak dikasih sama sekali. Padahal mereka berjuang mati-matian ketika Nabi diusir dari Mekah yang rumah sinten ya Ansor. Sementara orang-orang Mekah yang baru Islam hari itu dikasih banyak oleh Nabi. Paham ya? Terus sahabat yang orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin itu kan sampai khusnul Nabi, semua yang dilakukan Nabi pasti dapat baik, sudah tidak dikritisi sama sekali. Ini orang ini datang, faja'a rajulun wa'irul ainain kasul lihiyah. Ada orang datang, meripati cekung, jenggote ya tebel, terus mendelik, terus tanya, "Idil ya Muhammad." Malah rata sebagian riwayat kata-kata ini ittaqillah ya Muhammad. Iya gitu. Tadi Nabi jadi kon takwa. Ketuane takwa jadi kon apa? Enggak nyewo. Bisa mending ini. Fa wa ma hiya qismatun urida biha wajhu. Iya gitu. Iki pembagian aset ma'urida biya wajwa sing orang boleh ridani Allah. Kan Nabi dikomentari melakukan satu pembagian sing gak boleh. Piye?
Anda rata-rata kiai, nanti santri khusyuk teman-teman itu rasa seneng. Alasannya masuk akal. Pertama sing wani nabi, uang khusyuk. Mulane Mbah Mun bapak kula kuwi dene bapak santri khusyuk. Perkara itu dhisik sing wani nabi ya santri khusyuk. Anu Mustafa tamu terus saiki malah kebablasan. Malah anan, Pak. Bareng tak larang khusyuk malah terus anan wae karo-karuan. Wes. Nabi itu takok, Nabi masih ceria, masih santai, masih guyon Nabi. Fama ya dilu di dalam aku adil. Nabi masih, nah aku adil, sing adil itu sopo. Maksudnya Nabi, nak darah aku adil, satunya sing adil sopo. Aku itu dipercaya langit. Ayat manunilah ala ahli sama. Wong sak langit itu percaya aku, masa aku ini bumi ra percaya. Karena Nabi jawab gitu itu terus mau ngelayar mirin. Pas mirin Nabi komentar, yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minaddin muruqasahmi minar ramiyah. Anak turune wong iki sok ben senengane maca Qur'an, tapi Qur'an ra mlebu ning ati. Mereka keluar dari Islam kayak keluar anak panah dari busurnya. Tapi Nabi yo unik. Ketika Sayyidina Umar usul, Khalid bin Walid usul, apa saya bunuh ya Rasulullah? Jangan. Dia Islamnya hebat, maksudnya sholatnya hebat, pasalnya hebat. Dan mata ini darahnya aku mata ini bodoh apa Islam. Dan seperti itu. Oke, sekarang sama tak berdiri. Ini rumah tenang. Logika nubuah itu beda dengan logika LSM. Kalau logika kita, mana aku khawatir sampai nurodok khawatir ini rumah tenang. Bahkan justru tak terang loh berapati khawatir. Misalnya Mustafa daerahnya saya lama. Nanti jika dia mulai ireng sampai putih, paham ya, mulai melakukan di banter sampai ke nunuk-nunuk, suwi. Terus harusnya yang lama mau berbakti itu ya lebih banyak mendapat, yang baru berbakti sedikit mendapat. Kita pun punya logika itu. Makanya kita ini jangan-jangan ya bermental apa? Tapi logika nubuah tidak seperti itu. Orang-orang Ansor ketika pertama Nabi datang itu sudah menolong Nabi, tidak sama jawab saja. Sudah. Sebelum Nabi dapat ghanimah sudah sering menolong. Kalau sering menolong Nabi itu posisinya itu heroik apa pasen? Heroik. Dari bermental heroik, menolong, memberi. Itu hebat. Nabi itu tidak ingin status menolong, memberi heroiknya orang Ansor kemudian batal. Berpuluh-puluh tahun kemana orang Ansar bermental memberi, menolong, heroik terus. Barang Nabi saiki sugih dikai, dari mental memberi menjadi diberi. Itu kan berarti Nabi merendahkan orang Ansar soal mental heroik menjadi manja, menjadi pecundang, menjadi murahan. Kowe kepengen ana wong biasa mulya memberi kemudian murahan menjadi diberi. Sementara orang-orang Bedui sing baru Islam Arabi servis ragilem Islam disebut mu'allafati qulubuhum. Lalu dari Nabi wong-wong Ansor imane wis kuat sehingga gak perlu tak servis. Sementara orang Bedui nek ora tak servis ora gelem Islam. Itu logika nubuah. Makanya logika nubuah itu enggak sama dengan LSM, enggak sama dengan kita. Logika nubuah itu jelimet. Cara kula di anak 5 kok sing si loro iku biasa nulung kula, aku mangan ditatakno. Malah jarang tak kei dhuwit. Karena ini sudah biasa hero bagus. Ojo sampai orang sing biasa pahlawan malah mbok didik jadi pecundang, jadi murah. Makanya banyak kiai itu yang misalnya kiai kok duwe pengikut sering ngekei dhuwit. Ya ben biasa ngekei ben ngekei. Kena jadi rasa males kayak orang dia yang fakir. Mereka nasi yang biasa mau ngekei ibu kan ini terus leren sudah kok. Wah habis dikai gue supir terus leren malah ngasih don amal deh. Itu logika nubuah. Logika apa? Nubuah. Jadi logika nubuah itu unik. Kita balik ini balik ya. Logika nubuah itu unik. Sebab itu dengan logika nubuah ini Islam akan terkawal ila yaumil qiyamah. Misalnya saya zaman mondok sarang itu semula. Saya kira orang untuk mapan bisa di duit ya mulai. Pokoknya pikirannya itu mulai memberi umat. Terus aku nggak mau tahu bahwa umat harus yang tahu diri sangat penting. Sekali saya misalnya tahu saja gini ya, ada banyak juga kan santri zaman pondok seneng mulang. Padahal orang sing gaji mulang. Bareng orang rasanya jadi mubalik. Suatu saat pidato sangoni 1 juta. Hari kedua sangoni 1 juta. Dalam pentas ketiga 1 juta. Bos sehingga
Lama-lama terbayang jenenge jatuh untuk 1 juta. Suatu saat depan orang medit sama 200.000. Wah, semana gak mergani wong. Biasanya 1 juta aja. 200.000. Oke, itu basaria sah. Wong nabi wae keliru Allah sah. Pertanyaannya adalah, zaman bertahun malu mulang ning pondok orang tuh duwe kaya ora apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus termasuk fadhole Allah dan umat Kanjeng Nabi ini nak kita ngamal apik, misalnya sholat itu ditulis pinten? Dosa, dosa ngantos 700 ngantos ila sab'imi atidifin ila atafin napa kasira. Tapi nak kowe ngamal elek niku ditulis sito. Jadi misalnya kowe ngamal elek 10, ambek ngamal apik sito mun pok. Tapi masalah ini gue Indonesia no, urusan be pangeran ora iso matematika. Lan kalau dikonco niku komentar ngeten, sakjane Gus Allah wis apian. Masalah sito. Ngamal elek ora usah ikhlas wis ditampa. Dikira iso misale zina no, wah aku zina tapi ra ikhlas. Muga-muga ora ditampa, ora iso. Tetep ditampa. Ana nang ngamal apik ya bener ganjarane akeh, tapi syaratnya hal itu ngaji aku, syaratnya kan niat boleh ilmu. Ora sekedar ngindari napa Mas. Ada yang niati mlaku-mlaku di bangun ora ngaji, ada kan iki. Repot. Jadi ya bener ngamal apik iku ditulis tipe-tipe, tapi ono syaratnya. Misalnya jelas ku ikhlas. Misalnya ikhlas ora sempurna ya lomane sing sempurna. Ngamal elek ditulis itu, tapi mesti ketompo. Problemnya kan mesti apa? Ketompo. Tapi nak taruh buku ya, muka-muka yang ada ketompo pisan. Gampang kan? Jadi soalnya ala akeh setipe sing akeh. Soal inal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi soal agar ngamal elek ape sesuai kesal diwelek pokoknya. Pokoknya jelas ngeten tak warai sampean, tak warai madzhab Syadziliyah. Sampean anut yo kena, ora anut yo kena. Nek ora anut kebangetan ora. Cara madzhab Abdul Hasan Asy-Syadzili, wong ora oleh ngilingi elek. Sing wis kejadian yo wis anggap ae takdir. Sale sampean di masa lalu sing elek, sale apa wis anggap ae lali wis takdir. Terus wong kon eling api eto. Di rumah tenan. Mulane Thariqah Syadziliyah iku thariqah sing ndadekno tiyang niku nyaman. Mulane rata-rata tiyang alim niku selain melok thariqah Naqsyabandiyah niku thariqah napa Syadziliyah. Ngaten misale. Iki rumah tenan iki kula terangno secara rasional sih. Kula sing jelas gak ada dalil iki. Misalnya ada orang ketika kuliah, ketika belajar, ketika jabat, ketika sugih pernah melakukan suatu dosa. Kalau saja dosanya itu kelas berat. Kemudian dia tobat. Ya entah zaman belajar, entah zaman kaya, entah zaman di kesempatan. Maksiat itu kan sebabnya macam-macam. Kemudian dia tobat. Yang seperti itu taruh saja di Indonesia itu orang 1 juta. Kemana berapa? 1 juta. Gara-gara dia tobat kemudian jadi pengurus masjid atau mubalek atau ikut ormas tertentu yang menyuarakan kebaikan. Itu ada ulama-ulama sufi sebaiknya dia itu lupa dosanya. Makanya ada perdebatan Abdul Qasim Al-Junaidi sama seorang pemuda. Ini rumah tenan awas masalah apa dosa, jadi melintir ke wartawan. Ngaji kok nopo. Abdul Qasim Al-Junaidi ditanya, syaratnya orang tobat itu bagaimana? Kata beliau, karena beliau pas itu saja. Beliau bilang, Allah tansa dampak, kamu harus jangan lupa dosa kamu. Hanya selalu ingin dosa, gak ujub, gak takabur. Terus pemuda tadi itu menjawab, enggak, yang namanya tobat itu antansa dampak, kamu harus lupa dosa kamu. Walhasil fabadahinen setelah terjadi dua dialek ini,
Setelah terjadi dua dialog ini, ternyata Abul Qasim Al-Junaidi kemudian menyimpulkan, setelah saya pikir-pikir yang benar pemuda tadi, bahwa syaratnya tobat itu melupakan apa? Dosa. Terus beliau meneruskan ketika fatwa. Ini mungkin ilmu saya agak aneh di depan sampean, karena sampean mesti penggemar kalau tobat itu ingat dosa. Kebetulan dosa sampean saking besarnya kan susah dilupakan. Jadi kan angel kali ini. Mergo kegeden no. Jadi ketok-ketokan terus. Terus ketok-ketokan kadang dia kepengen meneh, jadi malah angin lali gitu. Terus jujur aja biasa, pengiran gue furu rohim tenangoni itu non-terang no ilmu. Setelah pemuda tadi mire deh, jauh gitu, pada jahilin ini. Abul Qasim berkesimpulan, setelah saya angan-angan ternyata benar pemuda tadi. Fa inna zikrul jafa fi halis sofa jafa. Kalau saya apal takbirnya. Fa inna zikrul jafa fi halis sofa jafa. Karena mengingat sesuatu yang keruh di saat Allah sudah membersihkan kamu adalah bentuk kekeruan yang lain. Ya, bentuk kekeruan ya. Jadi misalnya ini contoh gampangnya. Saya punya orang tua. Biar mana lagi saya punya orang tua. Kemudian orang tua saya tadi ngasih saya makan, ngasih saya tempat, ngasih saya uang jajan. Selama ini bertahun-tahun reputasi beliau ya begitu. Suatu saat saya 3 hari gak dikasih makan, gak dikasih uang jajan, terus dibentak-bentak. Terus kemudian pulih lagi, jadi baik lagi, normal lagi. Ketika normal lagi itu terus kamu nginget-nginget peristiwa 3 hari yang dibentak-bentak, yang tidak dikasih makan. Itu buruk sekali. Karena berarti kamu mengingat-ingat sisi Allah buruk. Padahal puluhan tahun baik-baik saja. Nah artinya begini, semua yang terjadi di alam raya ini kersane Allah. Allah ngersakno kowe tahu salah, ya iku ya kersane Allah. Allah ngersakno kowe tahu maksiat, ya kersane Allah. Kemudian Allah ya saiki ngersakno sampean sholat subuh, sholat zuhur, ngaji, kadang istighfar yo nangis, istighosa yo nangis, macam-macam lah sing keren-keren itu. Terus kemudian Anda main eling dosane tok, iku orang regani pangeran. Wong pangeran saiki semaringi apik kok kowe eling elek. Makanya kata Abul Qasim Al-Junaidi, fa inna dzikrul jafa fi halis sofa jafaun. Mengingat masa keruh di saat Allah sudah menjadikan Anda ini menjadi keangkuhan tersendiri. Ini penting kalau aturakan. Itu sudah jelas, itu ada teks itu di Risalah Al-Qusyairiyah. Risalah Al-Qusyairiyah itu masuk kitab Thariqah panduannya semua ulama. Berkah roh Risalah Al-Qusyairiyah rapati ulama. Jadi syaratnya ulama Thariqah itu tahu ngaji situ kita perlu Risalah Al-Qusyairiyah. Mana ke jeneng kiai jeneng kiai no Qusyairi mergo tafaul kitab no Risalah no. Di situ karena semua mazhab ada, mazhabnya Abul Qasim, Sari As-Sakoti, Ma'ruf Al-Karhi, semua mazhab itu ada di situ. Mohon ini rumah nuriya. Mohon itu aturan dalam ilmu tasawuf. Kemudian lalu cara melupakan dosa gimana? Caranya rasa dosa itu lalekno. Kue istighol bi agamatillah. Saya ulang lagi ya. Anda istighol bi agamatillah. Kemudian dengan istighol itu dengan sendirinya dosa, perasaan berdosa itu hilang. Terus dosa dari masa lalu yang dihilangkan Allah. Jadi misalnya begini, Anda pernah maling misalnya, atau pernah apa? Nanti kalau ingat Allah itu jadi redaksinya gini. Alhamdulillah alladzi salamani minazina. Alhamdulillah alladzi salamani minas sariqah. Alhamdulillah alladzi salamani minal liwat. Dan seterusnya. Ya Allah, alhamdulillah zat sing sange rahmane nyelametno aku saking zina. Zat sing sange rahmane nyelametno aku sangka maling. Jadi yang kamu ingat ini Allah. Terus di antara sifatnya Allah Ta'ala menyelamatkan Anda sekarang dari zina, dari maling. Paham sih kamu? Dan itu Anda baru tobat yang benar. Karena di Quran hanya ada fadkuru wa hadzikron kasih orang-orang wong kon eling dosa. Sing ana kon eling Allah, tak warai logika. Eling Allah sing tenanan, nah di antara sifatnya Allah nyelametno kowe sangka dosa. Tapi karena eling dosa kan wiridan ngene.
Lapo aku tau zina barang, lapo tau maling barang. Lha iku sanate konti wiridan model ngono iku. Paham nggih? Lho paham tenan to ora? Terang to ora? Kena eling dosa berarti wiridan misale ngono yo, madhep kula. Lapo tau zina barang, lapo tau maling getun aku. Ora bakal tak baleni getun. Malaikat nulis iki wiridan opo kok model ngene. Paham? Terus paham tenan to ora? Lah iya sing bener wiridane nyebut apa? Ya Allah, matur nuwun Gusti, jenengan nyelametno kula sing nate berdua sakniki kula pun sae. Jenengan maringi kula istighfar, maringi kula salat, maringi kula seneng kiai. Alhamdulillah Gusti, jenengan slametno saking masalah. Kula nyuwun dislametno teng masa depan. Lha iku wis bener eling Allah. Meskipun di antara Allah nyifati Allah nyelametno kowe sangka dosa. Tapi bener kowe sesuai perintah Allah fadzkuru ala Allah wadzkuru wa dzikram ora ana ning Quran. Mulane kadang-kadang wong sufi ku goblok. Mergo wong sufi ora pati iso ngaji. Wong kudu eling dosane. Nah eling dosane ben gak ujug. Ora ana ning Quran wong kok kon eling dosa ana ning Quran fadzkuru dzunubakum la'allakum tuflihun. Ora ana. Eling dosa amna mrote. Paham gitu loh maksud. Mulane ngaji butuh sanad. Terus riyen napa guru-guru kita niku gak nyuwun kitab nyuwun thariqah, ijazah thariqah. Terus minta ijazah thariqah. Terus kalian Sayyid Umar Sato KKS sing aran Sayyid KKS Sayyid Abi Bakar Sato sing aran Ianatul niku kowe ora usah thariqah. Cuma kowe kudu sinau kitab Ar-Risalah napa? Al-Syariah. Lan kula gak ada kitab Risalah Al-Syariah, yen mbah-mbah kula nggih sinau Risalah Al-Syariah. Di antarane ana dialek itu. Ya, terus ana dialek wong iku nak tau dosa, iku ora eling dosane, kon eling apa? Mergo sing ana syariat wong kon eling. Mulane wong nek sentuh Islam, dadi Islam. Wong dadi Islam berarti tau kafir zaman sahabat. Zina be kafir gedhe di dosane. Dosa kafir. Ora ana sahabat batas kafir terus. Tapi domuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haq. Dadi yo eling pangeran ya Allah matur nuwun Gusti jenengan maringi hidayat kula. Umpama ora ana jenengan kula rantuk. Misalnya dalam konteks kafir seperti itu, dalam konteks zina maling seperti alhamdulillah jenengan nyelametno kula saking zina saking maling. Umpama ora hidayat jenengan kula ora iso salat. Yo eling apa? Meskipun di antara eling Allah itu Anda mensifati masa lalu Anda. Tapi kan orientasinya eling. Itu benar. Mohon yakin ya, mohon kamu saya jangan keluar yakin ya. Buat kamu jawab, dia yakin ya. Yakin. Oh yakin. Nah, itu yang jelas ada dalil. Sekarang yang ketiga ini dalil yang dibuat ulama. Saya ulang lagi, ini yang ketiga dalil yang dibuat ulama. Dan itu kita pun harus percaya meskipun tidak ada Quran hadisnya, karena kita yakin ulama membuat dalil itu yang minal kitab wa sunnah pasti disarikan dari Quran dan hadis. Misalnya saya minta bedai. Orang yang pernah dosa itu di Indonesia misalnya 2 juta ada enggak? Apa 100 juta sejumlah warga Indonesia? Enggak jawab mau? Ya, berapa mas? 2 juta ada. Mulai itu ada 2 juta, kalau dia tidak tahu dosa Lebih. Nah, umat Islam di Indonesia itu berapa juta? Benar? Buatan 3 bulan itu berapa? Benar? Saya Islam kok 250 juta 220 juta. Wes. Yang calon mubalek sing dai gitu, sing robot nyai sing rombok. Ndak, anggap saja 2 juta. Berapa? Pirang persen kok dai misalnya saat kamu kini loro sama penduduk 1000 berarti berapa? 1%. Berarti pinter nih, sama 220 2 juta. Oke, 2 juta itu untuk kiai misalnya. Kalau semua orang menahan diri tidak ngurusi masjid atau tidak dakwah atau tidak melakukan kebaikan hanya dengan alasan tahu dosa. Aku mau ngandani wong, aku dhewe tahu dosa. Aku mau ngurus masjid, aku dhewe tahu dosa. Aku dhewe rong resik, mulane aku mau ngiyai, mau mulang. Berarti kita membatalkan 2 juta orang yang mestinya potensi dakwah.
Sementara sing ape ngedar narkoba ora kepikiran gagal, ora kepikiran dosa. Sing ngedar CD porno ora kepikiran dosa. Sing ngedar kemaksiatan ora kepikiran dosa. Mulane Imam Ghazali marah besar, semua ulama marah besar. Siapa yang mensyaratkan seorang kiai itu dai harus steril itu khawarij, gentul. Karena kalau itu disyaratkan, nggak ada mubaligh, nggak ada dai, karena semua orang pasti pernah. Mau sombongin Mustafa aja, orang Indonesia bisa orang juta. Ini sejumlah orang Islam. Rumah paham ya? Mulane Syekh Nawawi, Imam Nawawi sekarang Muhadzab juga Syekh Nawawi dia logika ngeten. Tapi kenapa ada ayat atak murunan nasa bil birri watan sauna anfusakum wa antum? Itu masalah ahli kita, bukan masalah kita. Kebaikan itu tanpa syarat sudah baik, tanpa berdasar masa lalu. Pokoknya lagi, kebaikan itu selalu baik tanpa berdasar nopo masa lalu. Misalnya ngeten. Kan waktu sudah motor kau tiba, rumah no tenang. Waktu sudah motor kau tiba mergo gebut. Oke, tiba. Suatu saat tiba lagi mergo gak hati-hati ono jeglongan atau kepleset tiba. Berarti Anda punya masa lalu yang buruk, gak hati-hati akhirnya jatuh. 2 kali lagi, nopo. Yang ketiga gara-gara kayak delok cewek gak konsentrasi jatuh. Berarti sudah 3 kali. Keempat gara-gara ngelamun pikir utang jatuh 4 kali. Oke. Apakah bisa saat Anda punya trauma jatuh? Ya jatuh kan kalau dalam konteks maksiat kan jatuh dalam maksiat. Baru itu sama sepeda motor jatuh, kepleset. Terus gue mau nulung. Aku juga tahu jatuh. Saya ada orang yang steril dari jatuh. Mana saya ada baru nolong orang. Itu logika geblek apa gendeng. Artinya malah nih kalau Imam Abu Hasan Asadili itu termasuk triknya setan. Sama lihat di Ihya. Termasuk triknya setan adalah mengingatkan seorang muslim ingat dosanya terus sehingga dia menutup diri dari semua kebaikan yang berpotensi dilakukan dianya karena mengingat dosanya masalah. Dan itu min wasa isi syaitan, itu termasuk was-wasin apa? Padahal kalau di logika secara analogi tadi, apa orang yang pernah melakukan kesalahan dalam naik sepeda motor kemudian dia tidak perlu menolong ketika ada orang yang jatuh dari misalnya saya anak tiba nih ratan dulu langsung roh pertama itu copet terus gue mendingin copet tuh julungi anakku gue mau bersih rawleh ngakoni barang api kira-kira anak ditulungi copet pas tiba nih ratan gue minimal perlu untuk apa gue muni syarat sahnya menolong orang jatuh 1 tidak pernah mencopet 2 tidak pernah zina 3 tidak pernah dosa. Wah ya orang dulu. Artinya kebaikan akan selalu baik apapun masa lalu Anda. Dakwah ilallah berjuang akan selalu baik apapun masa lalu kita. Tapi ngomong khawarij gaya bomo dadi ruwet. Syarat kiai ora tau dosa, ora tau salah, ora tau ngene, ora tau ngene. Yo wong mati iku ora tau salah. Mulane dawuh Nabi al khawarij sahul khalqi wal khaliqah. Sing rusak umat kuwi wong khawarij. Wong khawarij itu wong sing gak mau menerima kesalahan manusia, gak mau menerima kekurangannya. Wong khusyuk-khusyuk. Dawuh Nabi nak salat ngalang-ali salate para sahabatku, nak poso ngalang-ali posone. So, tapi tekelek kelakuane. Mulane sampean ngaji be ulama, aja ngaji be wong soleh kadang goblok. Soleh ora karu-karuan iki gobloke ora. Nanti dari Imam Muslim sing aran Sahih Muslim. Kowe kudu percaya be ulama aja wong soleh. Wong soleh wajib dihormati ra kena mbok gobloke ora tau. Sampai Imam Muslim nyitir kata-kata lamnar solihin adzaba minhum fi syai'in adzaba minhum fil hadis. Aku rong delok wong soleh tukang bodoni gak bodoni ketika mengutip hadis. Ya ora niat bodoni tapi gara-gara ra ahline dadine bodoh. Nah, Imam Malik dawuhe luwih ekstrem meneh. Saya di Madinah ketemu 100 orang soleh semua. Kalau dipercaya ngelola Baitul Mal pasti tidak korupsi sama sekali. Terus ditanya sama Imam Malik, kenapa Anda tidak mengkaji hadis dari mereka? Laisu min ahli, mereka orang soleh tapi gak roh ilmu blas. Tapi kita harus hormat sama orang soleh harus hormat. Tapi kalau ilmu itu baru sama ulama karena mereka kadang tidak diperhitungkan. Ya jajal aku sampean. Orang soleh atau ngaji, pengennya masjid, sholat qobliyah, ba'diyah, puasane ngeduk, sampean takoki. Mbak,
sami-sami anak lanang mbek wedok niku warisane sepundi lho. Wis padha-padha anak cung wis padha wae. Padahal jelas cara Quran di zakare wis hadin. Timur. Mulane wonten kata-kata fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru min jahilun mutanassif. Dunia iku rusak ana wong alim tapi fasik. Luwih rusak meneh wong bodho tukang ibadah. Mergo wong bodho tukang ibadah nak fatwa itu dikira benar karena dia soleh padahal melingkar. Fatwane napa? Kan ada guyonan itu masyhur. Jadi ini penting kalau aturaken. Kalau baleni malih ya. Kalau Anda mensyaratkan seorang dai atau kiai atau ulama itu tidak punya masa lalu yang buruk atau semua masa lalunya steril, berarti Anda membatalkan 2 juta orang sing dakwah ila Allah. Padahal dari 220 juta tadi yang dakwah yang bisa agama orang juta wong. Sementara pengedar narkoba maksiat berjuta-juta tanpa ada syarat. Sing dai butuh lisensi, wong menawa lisensi kok menang, malah ruwet meneh wong ngono ae iku malah butuh lisensi sing lisensi ora mesti steril malah. Aneh-aneh wae. Mau dai kok butuh lisensi. Ya nak ide ora aneh-aneh, nak kegiatan dadi menteri ya Allah tapi ora aneh-aneh. Ya pantas-pantas saya masuk dari pejabat gak duwe ide kan ya lucu gak ide ya, tapi ya aneh wae masuk ketika pulang ini terus mulang disemprit mana lisensinya karena sih lisensi pulau lisensi itu semua kita peraiso apa ngono kayak lisensi wong usung modalnya budak kalau kalian ini malah jadi sing wajib wong Islam eling Allah eling dosa. Nah eling Allah benten rasane benten. Misalnya Anda punya masa lalu buruk, terus ya Allah matur nuwun Gusti. Kalau saja tidak rahmat Engkau, maka saya tidak selamat dari dosa itu. Yang kamu puji itu kan Allah kan. Dan wiridan alhamdulillah alladzi hadana li hadza itu wiridan sing mesti diganjar pengira. Malaikat nyatete ya jelas. Karena kalimatnya jelas, sanate jelas, silsilah ya, tapi nak yang mau jero kamar terus di masa lalu tahu nakal ya Allah tak lakon getun aku ya Allah getun aku kalimat ya Allah getun aku apa tak lakon malaikat nulis iki di kategori nomi soy di kategori nomi wiridan gak kalimat thayyibah bingung lho paham ya terus niki penting kula aturaken malah dari Imam Ghazali. Nah, ono wong nyarat no sterile para dai lawul khawarij. Napa? Khawarij. Di khawarij itu ceritanya ngeten. Bayangkan dunia itu steril. Jadi khawarij zaman Nabi jenenge sinten itu Dzul Khuwaisirah, sinten? Dzul Khuwaisirah nak salat, ora ono sahabat selawate sekhusyuk Dzul Khuwaisirah. Kabeh sahabat kalah, posone kalah. Sekali maca Quran wis suwengi. Lanjut saya ngomong apal Quran yo oleh seneng tapi oleh bangga teman-teman. Dia sing lawan Nabi, wong senengane maca Quran. Tapi ora dihayati, betul napa? Wong walhasil di perang Hunain, ruang tenan di perang Hunain. Itu Nabi dapat ghanimah banyak. Entah gimana logika nubuah begitu. Orang-orang Ansor yang lama menolong Nabi mati-matian itu gak dikasih sama sekali. Padahal mereka berjuang mati-matian ketika Nabi diusir dari Mekah yang rumah sinten ya Ansor. Sementara orang-orang Mekah yang baru Islam hari itu dikasih banyak oleh Nabi. Paham ya? Terus sahabat yang orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin itu kan sampai khusnudul Nabi. Semua yang dilakukan Nabi pasti dapat baik, sudah tidak dikritisi sama sekali. Ini orang ini datang, faja'a rajulun wa irul ainain kasul lihya. Ada orang datang, meripati cekung, jenggote ya tebel, terus mendelik, terus tanya, "Ikil ya Muhammad." Malah rata sebagian riwayat kata-kata ini ittaqillah ya Muhammad. Iya gitu. Tadi Nabi jadi kon takwa. Ketuane takwa jadi kon apa? Enggak nyewo. Iki ngene. Fa wa ma hiya qismatun urida biya wa subha. Iya gitu.
iki bagian pembagian aset ma'urida biya wajwa sing ora boleh ridani Allah. Kan Nabi dikomentari melakukan satu pembagian sing gak boleh. Piye? Kan rata-rata kiai nanti santri kusuk teman-teman ora seneng. Alasannya masuk akal. Pertama sing wani Nabi wong kusuk. Mulane Mbah Mun bapak kula kuwi dene kok santri kusuk. Perkara ana dhisik sing wani Nabi ya santri kusuk. Kan Mustafa Ta'amuri terus saiki malah kebablasan. Malah wianan. Bareng tak larang kusuk malah terus wianan wae karo-karuan. Wes. Nabi itu takut, Nabi masih ceria, masih santai, masih guyon Nabi. Fama yang dilu di dalam aku adil. Nabi masih, nah aku adil, sing adil itu sopo. Maksudnya Nabi dari aku adil satunya sing adil sopo. Aku itu dipercaya langit. Ayat manunilah ala lisan. Wong sak langit itu percaya aku. Masa aku ini bumi ra percaya. Karena Nabi jawab gitu itu mau ngeloyor miring. Pas mirip Nabi komentar, yakhruju min di ihada qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minaddin muruqasahmi minarramiyah. Anak turune wong iki sok ben senengane maca Qur'an, tapi Qur'an ra mlebu ning ati. Mereka keluar dari Islam kayak keluar anak panah dari busuknya. Tapi Nabi yo unik. Ketika Sayyidina Umar usul, Khalid bin Walid usul, apa saya bunuh ya Rasulullah? Jangan. Dia Islamnya hebat, maksudnya sholatnya hebat, pasalnya hebat. Dan mateni darahnya aku mateni bodoh aku Islam. Dan seperti itu. Oke, sekarang sama tak gede. Ini rumah tenang. Logika nubuah itu beda dengan logika LSM. Kalau logika kita, malah aku khawatir sampai nurodok khawatir. Ini rumah tenang. Bahkan justru tak terang lo berapati khawatir. Misalnya Mustafa daerahnya saya lama. Nanti jika itu mulai ireng sampai putih aja, paham ya, mulai melaku di banter sampai ke nunuk suwi. Terus harusnya yang lama berbakti itu ya lebih banyak mendapat, yang baru berbakti sedikit mendapat. Kita pun punya logika itu. Makanya kita ini jangan-jangan ya bermental apa? Tapi logika nubuah tidak seperti itu. Orang-orang Ansor ketika pertama Nabi datang itu sudah menolong Nabi, tidak sama jawab saja. Sudah. Sebelum Nabi dapat ghanimah sudah sering menolong. Kalau sering menolong Nabi itu posisinya itu heroik apa pasen? Heroik. Dari bermental heroik menolong, memberi. Itu hebat. Nabi itu tidak ingin status menolong, memberi heroiknya orang Ansor kemudian batal. Berpuluh-puluh tahun zaman orang Ansar bermental memberi, menolong, heroik terus. Barang Nabi saiki sugih dikai, dari mental memberi menjadi diberi. Itu kan berarti Nabi merendahkan orang Ansar saka mental heroik menjadi manja, menjadi pecundang, menjadi murahan. Kowe kepengen ana wong biasa mulya memberi kemudian murahan menjadi diberi. Sementara orang-orang Bedui sing baru Islam Arabi saya ragilem Islam disebut mu'allafati qulubuhum. Lalu dari Nabi wong-wong Ansor imane wis kuat sehingga gak perlu tak servis. Sementara orang Bedui nek ora tak servis ora gelem Islam. Itu logika nubuah. Makanya logika nubuah itu enggak sama dengan LSM, enggak sama dengan kita. Logika nubuah itu jelimet. Cara kula di anak 5 kok sing si loro iku biasa nulung kula, aku mangan ditatakno. Malah jarang tak kei dhuwit. Karena ini sudah biasa hero bagus. Ojo sampai orang sing biasa pahlawan malah mbok didik dadi pecundang, dadi murah. Makanya banyak kiai itu yang misalnya kiai kok duwe pengikut sering ngekei dhuwit. Ya ben biasa ngekei ben ngekei. Kowe nek dhewe ora salah alas kaya wong liya sing fakir. Mergo nasi yang biasa pengekei mbok kang iki terus leren sedekah. Wah, wis dikai-iki kuwi sugih terus leren malah kasih do ngamal. Itu logika nubuah. Logika apa? Nubuah. Jadi logika nubuah itu unik. Kita balik ini balik ya. Logika nubuah itu unik. Sebab itu dengan logika nubuah ini Islam akan terkawal ila yaumil qiyamah. Misalnya saya zaman mondok sarang itu semula. Saya kira kalau untuk mapan bisa di duit ya mula. Pokoknya pikirannya itu mulang, memberi umat. Terus aku nggak mau tahu bahwa umat orang yang tahu diri sangat penting. Sekali saya, misalnya tahu saja gini ya, ada banyak juga kan santri zaman pondok seneng mulang.
Padahal orang sing gaji mulang. Bareng roh rasane dadi mubalik. Suatu saat pidato sangoni 1 juta. Hari kedua sangoni 1 juta. Dalam pentas ketiga 1 juta. Bos sehingga lama-lama terbayang jenenge pidato untuk 1 juta. Suatu saat cependok wong medhit sangoni 200.000. Wah, semanu gak mergani wong. Biasanya 1 juta aja. 200.000. Oke, itu basaria sah. Wong nabi wae kliru Allah sah. Pertanyaannya adalah, zaman bertahun-tahun mulang ning pondok orang tuh duit kaya ora apa-apa. Saiki bareng sering tuh duit 1 juta. Untuk 200.000 kok apa? Biasanya 1 juta kok. Mestinya kalau dia waras cara berpikir gak ngono. Wingi untuk duit 1 juta. Berarti hisabku tambah 1 juta. Wingi 1 juta hisab. Iki 200. Alhamdulillah hisabnya menurun jadi 200.000. Itu nak nubuah, mergo kabeh dunya kok ono hisab. Berhubung gak diutak nubuah, pikirannya 200.000 itu sidik, nah 1 juta. Nah dia diutak nubuah, 1 juta itu sampai akhir 200.000 sidik. Nah sing belas malah belas. Lah kulon termasuk kiai sing cek diutak nubuah, mulane cek waras kulon. Gue sampai kapan aku ora waras kulon sampai kapan? Tapi aku berusaha waras. Obat wijek paham betul. Pasti obat wijek Quran hadis niku obat ulama ngene kok. Mulane sengaja aku saiki ya. Senajan kowe oleh salah, mbok latihan logika nubuah. Ki nek dadi kiai tukang pidato disangoni yo gelem mencen rezeki wis gelem gak apa-apa. Tapi kowe di logika nubuah sehingga sangoni 1 juta waktu hisabku abot. Sangoni 300.000 alhamdulillah hisabku menurun. Ana sing ra nyangoni bias alhamdulillah tanpa hisab. Sehingga kowe ora terprovokasi terdikte oleh duit. Dan nek kowe ketemu duit kapitalis. Wah kan regane wong kampung kene. Medhit kok. Nanti ngono. Mesti lha kok pangeran kita kok kowe iki wong goblok kok nganti ngono. Hisab kok jaluk akeh. Padahal dene nang ngaji. Donane jenengan hisabe kathah. Mulane kata-kata sedekah ben ringakno. Hisab. Lha sing ngajari wong percaya hisab adekne. Bareng digem dhuwit ana hisab. Seneng. Lha kok goblok ta. Zaman merapati paham kok kesuwen. Tak tobat mau tenan dengan bengi iki, paham. Ya seneng hisab apa seneng duit? Aku jawab lagi. Maksudnya hisab lah diakan. Kan kita ini kan sekadung di keyakinan, nah ada duit orang hisab tuh, yakin. Berarti duit gede hisabnya tambah gede, nah cilik. Ini logika nubuah kita lah. Mana kalau rapati roh duit gede cilik harus rapati roh. Sepodo mari hisab. Uang itu terlatih dengan logika nubuah. Ya logika nubuah. Kok biaya sumber itu balik nih pangeran, dia balik nih pangeran, terus mesti nomor siji hisab baru. Ada bentuk orang hasib nih hisab balik. Aku kan hisaban yasiro, salamnya templar ya rapati kabiro, aku dunia biasa. Ada kulon termasuk dia yang angkat udang pidato, perkara ini terus kemarin aku kontrol sengketur jadi rombongan tuh inovasi. Kalau aku ya apa-apa rezeki yo lagi tapi ngerti yo anak ibu ono apa bisa. Jadi akhirnya kan aku pidato itu so. Orang bolak-balik diundang ning kabupaten mboten teko. Dia tahu teko pisan. Tapi wonten tiyang duwisa dhuwur gunung diundang teko. Ditakok gitu. Gus, diundang sing praktis ra teko ning duwisa dhuwur gunung jenengan teko. Kowe ora rasane dadi ulama yo. Karena adalah hisab Allah. Untuk etelo yakin dan untuk ada aku ngomong dengan bucu, kira malaikat cek ngisap siap mentalane biar. Cek mentalane jam. Yang telo sasa kayak apa kok? Tendua gunung, wong lugu-lugu. Kalau bisa seneng mawon. Jadi kalau kadang-kadang gitu, dan kabupaten gitu kok, mereka nak teko belas kesana gede wae. Nak teko terus sudah mereka paham jadi ini terus. Soalnya tengah-tengah udah juga soalnya sudah terlalu terus biasa. Jadi jenengan kalau latih logika nibuan itu, makanya Rasulullah itu jadi nabi heroik terus. Nganti baca Fatimah, niku nabi buat nate mangan berlebihan. Mulane Sayyidah Fatimah garwa-garwane takok ya Rasulullah, kita ini dulu miskin sabar, tapi setelah jenengan kaya harusnya kita makan.
Tapi dari Nabi piye? Aku jadi Nabi wa akhirat. Jadi orang pengaruh mapan atau orang apa? Sayyidah Fatimah karena paham itu gak sampai ngendikannya lo mendel mawon. Sehingga ketika Nabi jadi tokoh Sayyidah Fatimah itu dia nutupi ambak. Saya kira ono gelem ning anak kiai gede nyapu dhewe ora gelem. Anak kula gelem mergo kadang tak paksa. Tapi tak latih tenan ngiling-ngilingan derajat iki derajat akhir. Mana kula tak latih tenan urip iki kula biasa ngebis piambak anak kula biasa kelompok piambak rasis. Nah contoh kula gitu ada santri kata. Meskipun ya bisa terus kadang-kadang ya tulung santri. Tapi nak terus dia tulung sesuai kayak majikan. Tapi nak ngono terus ya lali. Yes, kok ngiling-ngilingan. Bahkan nabi dari kan apa? Koam biasa. Itu jenis logika nubuwah. Mulanya Rasulullah gak ada Fatih Mekah, cara hidup gak ada pengaruhnya. Karena beliau melihat Islam itu tempat beliau berkhidmat, tidak melihat tempat beliau mendapat. Ya, tempat beliau berkhidmat bukan beliau nopo mulanya kalau gak ada guru ini ngendikan ngeten, uang itu kudu seneng santri. Santri itu keramat di bang kiai. Orang keramat di santri, sama tak bedai. Kue zaman jadi santri, orang kiai terkenal pidato. Kue nyucuk kok semua, matur nuwun so nyucuk kiai alim. Ibarat jadi kiai kebahan kebong itu saingan. Jadi zaman kue jadi santri hatimu bersih, malah pas jadi kiai hatimu serapati benda. Bisa kue nyucuk siap ikhlas, barang beda jadi kiai ngantuk kiai itu. Saingan kok lucu. Bisa ikhlas kok saya menurun jadi wong sing ora. Mestinya jadi kiai kan tambah pinter. Jadi zaman santri cek kudu wis pas bareng dadi kiai kok malah rapati. Kowe zaman dadi santri mulang kancamu ku ana sing gaji to. Kan? Ya semua. Ono ngaji jurumiyah tak ulang, pesolatan tak ulang. Semua mulang kancane semua. Ana sing ngopahi to ora ono. Lho bareng dadi kiai pidato nak ra disalam tempel kok gremeng. Goblok iki. Kiai ke santri. Jadi Mustafa goblok kiai. Yo ora goblok santri. Mergo dhisik ora gunane dhuwit. Kula rate ora dibata kiai-kiai. Yo ora Gus tetep goblok santri mergo dhisik ora gunane dhuwit. Waduh. Angel temen ngandani. Nah cara pangeran ya goblok kiyaine, mergo anggere ra ikhlas jenenge goblok. Ikhlas iku pinter. Ana jogeman ke wani santri. Bebe santri iku dhe kelebihan ikhlas. Ngowe ikhlas bukan santri. Mergo santri ku wedi tenan. Kulo iki santri wedi santri. Perkara aku kiai sira duwe wis. Tapi berdua pinter mah ora gunane apa. Lah Senawawi banter nak alim-alim wong Jawa sing aran tafsir Munir. Kowe nak ngendikan ya kadang ya kacau, tapi kacune wong alim wis tetep bener ae. Kadang aku ora cocok tapi mendene wong alim wis saminar apa. Waduh. Saman arep percaya delok, sing bisa maca kitab pakai delok nak mulai. Ketika beliau nafsiri ayat amman huwa qanitun ana alaihi sajidau wa qaiman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Terus qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wong sing sama kitab delok ning tafsir Munir. Orang terpelajar itu derajatnya lebih tinggi ketimbang yang tidak terpelajar. Orang pintar lebih tinggi ketimbang yang tidak pintar. Meskipun tidak pintar itu pejabat. Ngomong kayak itu. Suatu saat diprotes. Tapi kenapa saya sering melihat para ulama itu antri di pintunya para raja. Sementara saya tidak pernah melihat raja antri di pintunya. Iya. Oh, raja nak undang kiai kan langsung 100. 2 antri ngenteni salam tempel akhir tahun. Saya ini kiai untuk THR itu nak berdiri Ramadan. Mereka kan salah kami. Tapi budi aja kan trennya kan. Bersalam bobo kan. Jadi Senawawi itu pinter. Tapi rojo raja yang suan kiai kok antri ngenteni kan. Sambut karo. Jadi Senawawi gampang. Mergo ulama itu pinter. Jadi dia roh gunane dhuwit. Mulane golek dhuwit ning kerajaan. Mergo roh gunane dhuwit. Jadi wong golek iku mergo roh gunane dhuwit. Lah rojo goblok ora gunane ilmu. Mulane ra gelem ning ulama. Mbok wae salah ngono. Jadi artinya iku gak dari Imam Nawawi nek ana kiai ning kabupaten gak mergo kiai ini pinter ora gunane. Lah bupati ini ora sowan Mustafa goblok ora gunane ilmu. Paham ya?
Jadi cara Senawawi kok ana rondo ayu seni Mustafa sering apel cara Senawawi Mustafa pinter roh gunane rondo. Tapi rondo ne goblok mergo ora gunane kiai. Paham ya? Mergo Mustafa roh iki gunane rondo tak kumpuli terus dia anak santri, dia anak wong saleh. Jadi Mustafa pinter roh gunane rondo ne mau Mustafa goblok mergo ora gunane. Oh, radio ngene kok opo? Ha goblok mergo ora gunane kiai. Cara sinten? Saya Nawawi, Mbak Nawawi. Kadang mungkin terkenal mungkin. Jadi saya Nawawi, ana ulama ngantri ning omahe raja mergo anal ulama yakrifu manfaatal amwal. Ulama ngerti manfaate. Lah kenapa raja gak antri ning ulama? Li annahum yajhaluna manfaatal ilm karena mereka ora roh gunane. Ono padahal menang. Dan ya penting ya, guyon ilmu penting. Mengenai jaluk tiang kadang ya oleh Nabi itu sering pesen ke jogeman jaluk konco, jaluk duit konco jogeman. Tapi kadang-kadang Nabi yang nyuwun Abu Bakar, ya, jalan tertentu. Tapi surahul hadis itu bingung, dia atau Nabi kadang larang jaluk, kadang Nabi nyuwun Abu Bakar. Terus, ini dua sama Nabi. Dia gunanya jalur itu dan kacamu ngelakoni apa? Nah, di jalur itu orang pentingnya apa? Banyak loh, itu yang suka kadang aneh. Nah di jalur itu kiai risi, tapi nak di ini di jalur itu lagi tenang. Kue di konco suka, kue atau jalur, jangan kiai tenang. Nah jalur risi, tapi rakyat atau jalur, jangan kiai tenang. Kamu jangan, terus kayak biasa saja. Yo jalo, yo tahu jalo, terus jalo. Amalane soalus sholihin, iku isti'anatun lahum fil khairat. Nak wong soleh jalo, iku ngajak gue bareng-bareng dijak nopo ka. Kalau misalnya ke soleh, nabi, ke ulama, jalur suka paling banter di gue masjid, di gue pondok, atau di gue operasional kiai, tetap tinggu api. Mereka orang dijaluk, dilingno ya orang tenang. Tapi ke jaluk, orang oleh ciri khasnya orang apik itu apa tidak kok? Ya, ya itu jenenge ilmu. Ilmu ya mirip-mirip seperti itu. Makanya kudu ngaji ya, karena ya ilmu itu. Jadi balik mari teng khawarij. Pokoknya kena ngaji, kepengen ojo sampai bayang manusia itu standar itu ideal. Bayang manusia itu mesti belang-belang. Gue sih gue sunai manusia, mesti orang nopo. Gue nak nyarat atau ideal berarti ke khawarij. Nak wis khawarij nanti Islam itu bahaya karena 2 juta orang yang mestinya iso dakwah mergo tahu ngaji tahu mondok menjadi tidak berani jadi dai karena pernah punya masa lalu yang enggak baik. Padahal semua orang pasti pernah berarti dalam kebaikan dai nerono, dalam keburukan selalu ada dai. Mergo dai keburukan ora perlu sertifikasi, sing dai kebaikan ono sertifikasi. Berarti kayak penghilang dai. Paham tidak maksud logika? Mulane ngaji, dan mulane dari Imam Ghazali itu wasa isu setan, termasuk was-was setan itu andak karoka sayiatika, wayunsika hasanatika. Pintere setan kue dilino terus salam, kue dilalekno ke api. Lan sekali-kali kenyifati tangan kue coba mau pernah di maksiat toh, matur nuwun Gusti tangani nate kula nggih sujud. Kalau misalnya meripat, ya suamen meripat. Oh, senangannya dua orang itu, orang katoan cekak. Joko sekali-kali meripatem sifati. Oh, meripat itu jos. Iki yang nuntun aku roh dan wudu. Itu yang nuntun aku melebu masjid lewat pintu. Itu orang meripat iki, maka berapa. Sehingga meripatem aku senengnya tahu dilem juga. Kadang-kadang orang soleh itu goblok menyifati meripat. Meripat amin maksiat. Senangannya perapatan maksiat. Akhirnya meripatem malah mantul. Nah, semuanya orang regani jasa. Gue wudu tak terno aku. Gue mau Quran yang nganggu aku. Gue mau masjid gak nabrak-nabrak wong yo. Boleh wong mikir, ojo eleng-eleng mutok itu ditetir pengiran jadi duwe rapi. Akhirnya pengiran tersinggung pisan, kowe yo tak tetir rapi, tahu sholat, tahu nang masjid, tahu maca Quran. Kowe ora ngilingi apikku, mau ngilingi pas. Maksud itu setan terus. Di wong eleng salah itu napa? Setan. Eleng-eleng. Sama juga aku baca puana, sing ada sampeyan asline. Mau ora ono hadis, ora ono Qur'ane kok cekeli mari dhisik nganti saiki.
Ora ono nek Quran wong kon eling maksiat sing eling fadkuru ala wong kon eling pangeran. Nek eling pangeran kowe nyifati dunya iku alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi mulai kok dalu yo ono nyifati mripat. Mripat kuwi apik tenan. Aku roh dalan wudu yo kowe, sing tak nggo sujud yo kowe, sing tak nggo maca Quran yo kowe. Tangan yo ngono, tak nggo wudu yo kowe gitu terus. Ngomongnya terbersih, tapi lo tahu maksiat gara-gara kamu masa lalu. Saya gue seorang, seben, motor roy, orang seorang, makanya gue seben. Imam Ghazali dua trik caranya ngilangi maksiat, lucu triknya. Uang bayang no raiso ninggal maksiat selawas, itu mergo turul amal. Mergo sampean bayang no, misalnya Mustafa tabiat, mus janji yo, gue jogeman maksiat nih nganti mati. Ya sakit Gus, jenenge wong urip ora maksiat. Kulo cek waras mripat kulo nggih cek waras, mesti kiai lah kulo nggih di selera. Mergo Mustafa bayangno urip cek 10 tahun kas. Sehingga dekne ninggal maksiat 10 tahun kas kan berat. Carane Imam Ghazali ngeten. Kowe iku anu to dawuhe Nabi, urip ku diitung sedina. Jadi bisa urip diitung gitu. Kan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan ngamal akhirat kaya urip apa mati nopo mati sesuk. Jadi mus ke jogeman maksiat tenang siap Gus kodene nyongkok saya kan jam berapa jam 10 oh sesuk jam itu mati berarti mau ninggal maksiat jam 10 jam itu mati dan jam itu asih itu mati mus ojo maksiat siap pikirannya sesuk mati. Dengan membayangkan hidup sehari-hari ninggal maksiat kan enteng, mergo durasi ini mau. Lah kowe nganti muni maksiat ninggal langit kan bayangno cek urip 10 tahun. Sehingga dalam 10 tahun kan mustahil ninggal. Cara Imam Ghazali carane. Masalahnya kowe yo lali nek sesuk mati, kan mesti ngerti blok. Oh, gak tare ra mati. Yo niku angel jenengan neragisekno ulama niku jenengan angel tenan. Wan kula nganti saiki didik 100.000 tuh wan. Lha kula sering gak ada bojo kula. Dik kula pakai. Bojoku mesti elek kan ngomong. Wong aku sewu. Mesti 200.000 tuh jenengan maksud. Mergo pikiranku sederhana, urip sedina wae gak duwe dhuwit. 200.000 itu aku pakai. Urip sedina gak duwe dhuwit. Masalah aku udah paham, bapak itu bilang banyak itu pasti ya, hanya segitu. Itu kayak berat kok. Gina. Lah aku orang sekere ngitung urip 10 tahun ke depan, akhirnya jadi 1 juta yang muni. Sikit sekere gak zuhud goblok. Ya tapi yo pangeran dia gue yo ono gunane, wis tetep ono gunane. Yang ini udah wisinten Abu Qasim Al-Junaidi. Jadi wong ora usah eling dosa, eling pangeran. Engko di antara nyifati pangeran mergo nyelametno kowe kok terus. Iku kaya Allah nyebut Nabi Yunus. Istilah Nabi Yunus itu salah ta ora wong minggat. Nabi Yunus napa minggat? If apa maknane minggat? Minggat dadi nabi kaum bali lo mantel minggat tanpa diutus pangeran. Akhirnya disalahno pangeran. Barang disalahno pangeran numpak kapal ono ngene Pak kapalnya tenggelam diunduh bolak-balik sing kena ndek akhirnya Nabi Yunus dicemplungno apa dicemplungno barang cemplungno cek diuntal liwat nu wis laute peteng dalu-dalu diuntal liwat mergo didosa wong nabi kok mutung ngene kiai mutung ora oleh perkara Nabi Yunus mutung itu lan kalau ngaji terus istiqomah ora krono sampean apik ora mutung ora oleh kecewa bolak-balik tapi mutung ku haram dadi wis kadang sampe dia goblok Gus Pak atau mutung berarti kita perlakuannya baik-baik mbahmu ya jadi orang istiqomah perkara ini mutung itu haram ya ada ngomong atas merah dealing dulu umat goblok ya jadi orang tahu komplain itu tidak ada kue yang bener perlakuan ini bener orang perkara ngono mutung itu haram paham ya wes saiki Nabi Yunus itu disalahno pangeran mergo mutung if apa kok ilal fulkil masyhur fasahama fatana minal mudkhadin fa taqamahu hutu wa huwa mulim
Wes akhirnya juntak liwak. Barang juntak liwak itu, dia ini sebarang putus asa. Mau tasbih. Subhanaka la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Sampeyan saya kita bedhei. Dia merasa salah itu hanya di kalimat terakhir inni kuntu minadz dzalimin. Yang pertama disebut adalah la ilaha illa anta subhanak. Itu berapa kalimat coba? La ilaha illa anta jelas kalimat thayyibah. Ada enggak kalimat bisa menandingi kalimat thayyibah? Enggak ada kan? Enggak sama jawab saja. Enggak ada kan? Dia pertama melafazkan la ilaha illa anta terus ditambahi subhanak. Dua kalimat yang hebat sama-sama thayyibah. Baru dia eling salah inni kuntu minadz dzalimin. Gusti memang saya salah. Langsung Allah membicarakan Nabi Yunus, redaksinya juga gak bakal salah ya. Laula anta darakahu ni'matum mir rabbi lanu bidabil ara'i wa huwa madmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Umpamanya Nabi Yunus juga disusuli rahmat ke pangeran, mesti dekne iku dadi wong sing rusak. Tapi berhubung disusuli rahmat, dekne dadi wong apik. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Artinya nak kowe dosa yang ngono redaksine. Saiki tobat, eling diselametno pengen. Paham ya, saiki kowe tobat, eling di selametno. Kon eling dosane apa kon eling Allah sing nyelametno apa dosa? Ndak sama jawab. Eling Allah sing nyelametno apa dosa. Mulane sing diarani tobat kowe ora usah eling dosa, tapi eling Allah sing nyelametno dosa. Paham ya maksudnya? Itu disebut laula anta darakahu ni'matum mir rabbi lahu bidabil ara'i wa huwa mas'um fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Amlane wong sufi kados kula kan termasuk wong sufi nek ana wong tau dosa lapor kula bolak-balik. Wong sowan nangis Gus kula nate dosa gedhe ngeten-ngeten. Tak sampean terusno critane dosane Pak ora tak temoni. Montok mriku mawon. Aku kula kepengin tobat, itu berarti jenengan ora critane dosa. Mau bentuk partner, sampai mangan turu, ngombe turu, mencoba maksiat. Berikut tadi, kita sebagai ulama dua etika, man satara musliman satara Allah. Sebisa mungkin kita raro EP yang mau, mereka wong sing nutupi EP yang mau menu satara Allah. Saya ini banyak lagi-lagi sing keliru wong khawarij. Sama dulu narasumber saya ora iso ngaji ya. Mau dadi narasumber mulai ngomong tek. Umat Islam zaman akhir itu salahnya di sini-sini, enggak tegas dalam nahi mungkar. Dua tidak jelas nyebut salah yang mukmin itu siji sampai 20 bar disangoni mulai. Orang tradisi ulama nyebut epe wong nak wancen ulama tenan aturane man satara musliman nak iso kok aja buka epe tiyang mukmin. Mestinya ada para pangeran ya. Alhamdulillah Islam zaman akhir dunia suruh saya ini kok sholat. Sholatnya mademu, alhamdulillah, salamnya ngalor sih, alhamdulillah. Darah ini narasumber ramu tua lah, semuanya para pengeran. Semuanya para apa? Ya mungkin gak unik kan, karena gak kritis. Lo boleh tentang seminar atau talkshow. Mereka ada ngerti ya, mesti si ngorder kepin aku kritis. Padahal aku mau kritis, mau aku lama. Kira-kira akan menganalisis gimana tentang ormas-ormas Islam di Indonesia tak bagus. Benderanya bagus. Tulisannya kalimat apa? Tak kuati kan sing takok. Perkembangan Islam bagus. Dulu hanya di Mekah saya hidup biduan. Perkembangannya bagus. Misalnya kalau sekarang Islam ditekan Trump gini bagus, heroik karena ada musuh bagus. Wong ada musuh malah cerdas. Kalau ngomong tapi lu yang Islam bersutangi wates hari rontok stres ngene. Tapi gara-gara Islam tetap berani suatu, stres lah. Bagus. Semua mereka piye-piye orang Islam itu diaturan man satara musliman satara. Coba malah semangat buka EP wong Islam. Kan iki kuat. Iki gara-gara ini. Iso Islam lewat terjemah, gak nganggo kiai, gak nganggo guru, ngerasa pinter. Ono sing bayari, orang ngomong ke dindi. Mau sing anak kiai butuh kiai ra kecangkeman weden, dene ra jelas asal usul. Kulo wis sering ketemu ngoten wis sering. Kadang ke sowan kulo.
Saya tuh heran sama jenengan. Jenengan orang alim kok bikin gerakan sing piye, bener-bener memprovokasi. Gerakan piye? Orang alim mulai gerakan kita di pangeran. Maksudnya gini loh, ini kan dunia sudah rusak. Terus kita tampil untuk menyelamatkan itu, semakin rusak kuku. Mereka dawe Nabi tak terang dan gue percaya Nabi dia percaya. Tak didorong hadis ni Sahih Muslim. Dawe Nabi ku idza qala rajulu halakan nasu bahwa ahlaku. Nah ono wong ngomentari wong kabeh rusak dhewe sing paling meneng ya. Lalu mulai rasa kecangkeman. Zaman akhir rusak. Wong kula cilik iku jek eling, nek ana pengajian diizinin Kapolsek, Kapolres. Kiai diawasi tentara, diawasi polisi, ana babinsa. Saiki mung penak. Pengajian ora usah izin. Izin niku kangen, utang syukur makmum niku. Oh, anak kiai roh ning kangen. Saiki pejabat ra salat ku izin. Izin ku aneh, ana pejabat kok salat ku aneh. Saiki pejabat ra salat itu izin. Alhamdulillah. Saya kundang tuh. Oh, saya ini pengajian keluar pola-pola orang solawatan izin. Meskipun orang dari kita. Kampanye pola orang kira orang mau itu asana. Meskipun sebagian partai orang dari kita. Lalu pengiran senyap gede apa begini. Terus komentar, wah ini istilah benal hak wal batin campur aduk antara hak dan apa? Mau senyampur tapi so beda. No pengiran kok. Mari kalau di konco ini anak kiai, ini aja tiru, tapi yo, iya, anak kiai aja tiru. Ya apa itu anak kiai? Selalu buka, suka. Nah pergawe atau babel kedua, roda doyan ngawur lah, mungkin pengusaha. Tak kok. Itu anak kiai, butuh kiai, pergawe ke babel kedua. Teman Pak Bajar, ya udah lagi. Saya sudah bilang sama Allah, orang ini sudah berdoa, saya sudah bilang sama Allah, wa ingkara kopisan fakor dulu. Jika rezeki saya itu kotor, maka bersihkan. Makanya saya seenaknya Pak Bajar, enggak masalah. Saya sudah bilang sama Allah, wa ingkara kopisan fakor dulu. Orang ini orang kok saya sudah berdoa, saya sudah bilang sama Allah. Lah ya sini udah Pak Sena, rezeki ingkana qalilan fakasir. Kalau sedikit perbanyak ya Allah. Kan pertama apa? Allah maksudnya ora mandi ora iso berdoa. Saya itu alasannya dia ini. Tapi semua orang kan berdoa gitu. Tapi kan kalau alamat mandi Bapak, mereka kan sudah terlarang. Nah aku kan soal indikasi nih. Maksudnya dia kan sudah. Qalilan kan sudah diperbanyak sama Allah. Wah berarti kok bisa ini sudah fakir jadi. Anak kiai bandaranya angel gitu. Kan tunggu tuh kalau itu. Ingkar rezeki sama anjing dua ingkar filartif akhirnya. Qalilan saya, ingkar qalilan. Kalau sedikit perbanyak, kalau banyak fakir itu. Ampun kurangi terus ingkar kok bisa. Kalau rezeki saya buruk, sucikan, bersihkan. Nah makanya terjadi bilang tenang Pak Bajar, saya sudah bilang sama Allah kalau kotor ya dibersihkan. Padahal alamat lainnya sudah kelihatan. Dulu saya uangnya sedikit, sekarang sudah banyak. Paling ini kalau kotor ya paling sudah bersih. Aduh repot ke depan ada kiai repot. Ya ono wong niku yo wong akeh wis barno ora wis engko delok ning akhirat ning neraka ta swarga. Tapi apapun itu kalau warai iki dadi sing darani tobat iku nglalekno napa dosa tapi eling pengira. Terus kowe nyifati pangeran iku sing ngilangi dosa kaya para sahabat ngendikan alhamdulillah alladzi hadana li hadza ya Allah jenengan sing maringi hidayat kula maring mana Islam dia maringi ninggalo saking kafir. Terus sebenarnya alhamdulillah alladzi hadana ya terus wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ini sami kalian Nabi Yunus di istilah pengiran apa laula an tadarakahu ni'matum mir rabbi lan kita bil arad. Jadi sing dieling-eling ora kok minggate Nabi Yunus, tapi sing dibakas pengiran sisi bahwa dia diselamatkan oleh rahmate Allah. Jadi kalau suwon saya ngaji kalau sing nate dosa niku eling sampeyan tau dosa saiki diselametno ngaji, diselametno macam-macam. Terus kudu syukur. Ya kedan apa? Terus yang keempat, fatwane ulama ngeten, nafsuka matiyatuka farfubiha.
Ketika Anda delok cawe wedok atau ancekak ning perapatan, maksiat itu nganggo humus. Meripat. Misalnya deloknya 5 menit. Ngopi sholatan 5 menit. Kowe wudu golek nggon banyu nganggo apa? Meripat. Kowe roh keran yo nganggo meripat. Roh dalan musala nganggo meripat. Kowe meripatem sekali-kali puji. Anda positif kontribusinya karena mengajak saya ke tempat wudu, tempat masjid. Nafsumu itu regani, piye kendaraan. Dewe sufi nafsuka matiyatuka. Sisi-sisi tubuh Anda adalah kendaraan Anda untuk menuju itu. Aku sekali-kali puji farfobia. Mulane sakene. Kita ini diwarai setan gara-gara meripat mari jelalatan mendelok wong sing ngene. Sekali-kali nyifati meripatem. Meripat, Anda oke, takjak maca Quran, Anda takjak wudu. Dia sekali-kali meripatem puji. Ora mbok puji terus, dia ngerti. Allah bilang kalau itu dimaki-maki nang masjid dipuji. Oke lah aku nak jadi wong wedok terus kelilipan ya sesuai kan. Lah ora dadi mulane paham ya nafsuka mati ya tuh falsufi awakmu yo kendak. Jadi sampean saiki kowe gedeng sikil mergo mbok maksiat. Mbok jan delok ganggut misalnya. Tapi sing ngajak kene masjid to, sing mbok kendaraan. Sikil semari roh dalan mripat. Jadi tubuh kita ini luar biasa. Mulane tubuh kamu itu adalah kendaraan kamu menuju taat. Nafsuka mati ya. Eling-eling ya dadi kula suwun. Pokoke eling apike pangeran bakas ngeten iki, pokoke sareng apik dadi 10. Atau luwe, nah barangnya lek mau ditulis cito. Artinya mestinya barang 10 ambil barang siji luwe gampang dieling-eling tinggi 10 luwe akeh. Terus paham wis pokoke yakin jembare rahmati Allah. Pokoke jenengan itu kula yakin jembare rahmati Allah. Innal ladzi satamna faradha kang mardokno sapa lagi. Mardokno manane nurono sapa lagi ale kang atas sira Muhammad Al-Qur'an ing Qur'an. Zat sing nurono kowe Quran anzal itu dise nurono sapa lagi iku ing Quran iku laro juga yektine zat sing balekno kowe Muhammad ilama akin maring gon asal usulem gon daerah manane ilamat kata maring di Kanjeng Nabi ketika kangen Mekah didhawuhi pangeran innal ladzi faradu alikal qur'ana laro duka napa ilama mat zat sing nurono kowe Quran iku engko balekno kowe iso neh ning Mekah. Bahkan kalau sopo nabi kok distapo, hai teman-teman beronto sopo nabi hai Mekah. Di normali tiang sekalipun nabi beronto tapi seneng tempat nomor kelahiran. Itu normal. Kalau mengucapkan sirah Muhammad, Rabbi utai pengiran Rasulullah alam udah sini bersoman yang ngomong sekarang terkosok mati kita telah berpetunjuk. Wamanan wong wakang teman kefidolan dan kesesatan mungkin yang jelas. Nazar atau murono bagi dawuh jawaban karena jawabi di kauli kufari makata. Pokoknya Quran itu gampang kan. Angger nazalat ya ayat, nak nazalat kauluhu ta'ala. Keluarnya bingung zaman ngaji. Kadang nazalat. Tapi dia itu mau pinter, harus pinter. Kesuwan dari kiai jadi pinter. Angger nazalat ya kauluhu ta'ala. Nak nazalat ayat. Nazalat umurono apa kauluhu ta'ala jawaban karena jawabi di kauli kufari makata maring komentari kafir Mekah lagu maring kanjeng Nabi inna kafidolalin saat misra Muhammad fidolalin ing dalam kesesatan. Jadi wong kafir dhisik nang komentari Nabi kowe iku sesat Muhammad. Terus Allah ngendikan sing iso biji sesat ora iku Allah. Bahwa mengkote kanjeng Nabi ku aja idat sing nekakno bil huda kelan petunjuk. La wa hum khalid kufar malah fidolali ing dalam sing sesat. Wa alamu te alam di mana alim manane alim. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad utar juara para sira Muhammad ayu kaya ento den tumibano den turono ile kamaring sira kitab Quran Al-Quran disikra ila rahmatan lakin alqa ile rahmatan takunu ta Allah nurono Quran ing kowe rahmatan nurono rahmat rabbika saking pangeran sira para takunan nama kojone sira Muhammad itu hiro sing bantu moina sing bantu lil kafirin maring biro-biro kafir. Jadi ciri khas Nabi ku sitok pokoke uripe ku aja bantu wong kafir. Mari kita rasa percaya gerakan-gerakan macam-macam toleransi wong kafir. Pokoknya ciri utama wong Islam ora oleh bantu wong kafir. Umpama kepeksa bantu ya krana kepentingan Islam dhewe ora krana wong. Jelas nih aturan Quran fala takunanna zahiran lil kafirin ay mu'inan lil kafirin. Jadi ciri utama nubuwah ora oleh bantu tiyang napa?
Ora oleh bantu tiyang nopo? Kafir. Umpama kepeksa iya ya niat nyelametno awakmu dhewe. Jadi misalnya kowe ketemu wong kafir, diinjek-injek kowe dipateni. Nah ora kowe gelem nglafadzno kalimat kafir. Terus berhubung kowe wedi kowe nglafadzno kalimat kafir. Iku hakikate kowe nyenengno wong kafir apa nyelametno awakmu? Nyelametno awakmu. Yang disebut illa antattaku minhum tuqa. Jadi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Jadi umpama kepeksa kowe basa-basi mbek wong kafir, aja niati nyelametno wong kafir, nyelametno awakmu dhewe. Tapi nak niate kowe bela wong kafir, apa meneh nganggep wong kafir luwih mampu timbang wong Islam, celaka mencet. Nak meyakini satu tokoh luwih potensi timbang wong Islam. Mung kanjeng Nabi dikandani mat kowe tak kei Quran syaratnya piye fawatakunanna zahirau lil kafirin. Syaratnya kowe bantu tiyang kafir. Ala dibihi mengatasi agamane kafirin ala dikang ja'au kang aja-aja sapa kafirun ka isira ilahi maringki. Wala sudunna dalam ojo ngalang-alangi sapa kafir ka isira asluhu ya sudunan naka. Widifatin buang apa nuruf ino rofa'il jazim karena anane amil jazim. Wal wawu lantin buang apa wawu. Manane al-fa'ilu dikisi wawu kan dadi napa? Fa'il. Ya suduna kan wawune wawu napa? Fa'il. Mergo wawu sing nunjukno jamak. Kados niku lho yaf'aluna ngan domire kan domir fa'il wawu. Ketika ia karena ketemune iki manuni sertane nun. Ketemune wawu manuni sertane nun asakinati kamati. Mereka itu jangan sampai menghalangi an ayatillahi sanging pira-pira ayat Allah. Ba'da unzilat sause den turun apa ayat ila kamari sira. Latar cik tegese aja gemantali sira ilahi maring kufar fidalika ing dalam masalah mengkono-mengkono din. Pokoke aja sampai hubungan mbek wong kafir sing terkait ayat-ayat Allah. Nak liyane ra apa-apa misalnya urusan dagang, tapi nak terkait ayat-ayat pengeran itu sampai. Pasti mereka itu salah memperlakukan ayat-ayat apa pengeran. Wat ulan ngajak sira anasa ing manusa ila rabbika mare pangeran sira. Manane ngajakne pangeran piye terus wong-wong bocah sowan pangeran mbabis mboten. Manane bitauhidhi tegese tauhidna Allah wa ibadati lan ibadah. Maksudé yo ono. Dene ku kuwatir nak wong ayolah manusia diajak menuju Tuhan. Kuwatirnya kan difahami wong jak rombongan bis sono pangeran. Mulane diterangno manane ngajakne pangeran ngajak wong dijak tauhid. Ono maksudé mosok wong salah paham mbak ono. Jadi kan teks ini kan waktu ila rabbik ajalah mereka menuju dua. Nah, kuatirnya kan difahami wau rombongan semua pangeran. Mana nih ngajaknya pangeran, mana nih bitauhidihi kelawan nauhidno pangeran wa ibadati lan nyembah. Ya, wala takunana lan aja ana sira minal musyrikin setengah sayang sing musyrik bi anatin wa aman mawang musyrikin. Wa lam yu'athiran orang ngabdi apa al-jazim apa amil jazim fil fi'li ing dalam fi'il mergo dibinai karena mabni fi'il. Jadi Imam ono Imam Suyuti saya kok brand nerangno nahwu. Maksudnya ngeten lho, mestine kan wala takun. Nah wala kan ono lanahi mestine kan jazim napa? Kun la takun napa? Kun. Nah, tapi nyatane takunan lae jek ono wawu. Nah ono wawu berarti jazime ra sida. Kenapa jazime ra sida? Mergo ono nun taukid sing memaksa nun kudu tetep fathah. Akhire jazime ora sida. Jadi maksudnya walam akhir al-jazim fil fi'li mergo dibinai karena mabine fi'il. Maksudnya mabni mergo kena nun apa? Normalnya kan wala takun. Apa? Wala takun mawune dibuang, kok nak jazim kan dibuang. Sekober dan aku. Wala takun utawa wong alim tenan mustahil tenan sih. Wala takun lan jeneng basira takbut tekse jeneng basira ma'awa sertane Allah ilahan ing pangeran akhara kang dia. Dicek geman nyembah pangeran ya la ilaha illallah. Ora ana pangeran kang satu mujud ilahi kecuali Allah. Rasa cangkem elek kang manani la ilaha illallah kena cangkem elek ya repot. Nak sampean ngaji Ummul Barodin. Ummul Barodin itu kitab tentang tauhid. Sampeyan nak manani la ilaha illallah Mas. Ora ana pangeran piye nak ngene manani lho. Ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud. Lah iku yo makna itu yo bener perkarane pangeran maklumi kuwe tapi asline salah. Mergo kok dibantah ngene ora ana pangeran kang wajib disembah kecuali Allah. Berarti ana sing sunat disembah. Utawa sing makruh. Mulane nak ngaji tauhid itu tambah ora ati. Mulane ora usah pokoke maknane iku bener. Maksud ora ngono. Ora ana pangeran kang wajib disembah kecuali Allah. Maksudnya piye? Nak liyane hukume
Jadi aku orang pangeran kan wajib disembah itu maujud. Berarti liane orang wajib disembah atau orang oleh disembah? Yo orang terlambat terus. Mulane rasa ngono pangeran pirsa nak maksud temu apik. Sajan tok kene mbuno. Baru wis semua. Maka nek wacana ora ana pangeran gak wajib disembah iku mujud kecuali Allah berarti liyane Allah ora wajib disembah. Ora wajib hukum ini. Ijawa. Iya lan iku lah. Mane ya, dulu mulai Imam Sanusi, gue setelah ngomong keliru lah, rasa nuruti cangkem elek. Itu maksudnya bener, tapi gelem ngomongin gitu keliru. Mulai kalau merai yang pertama ngaji tembikin, namanya adalah orang-orang pangeran tangkat itu maujud kecuali Allah. Jadi makna sing bener orang-orang pangeran sing hak kecuali Allah. Maknanya liane itu orang hak. Sampai dulu tentang sarah-sarah ini tak kau misbah, mesti tafsirnya lama Buddha dihakim. Orang-orang yang kitab lama Buddha diwajibin, lama Buddha dihakim. Orang-orang pangeran sing hak disembah kecuali Allah. Liane batin. Tapi ada orang-orang yang wajib liane. Coba maksudnya malah aku yakin aku sama itu kabeh tauhid itu bagus, cuma kalimatnya salah. Lah pangeran itu apik ngono ya ora apa-apa. Yo, mulai saiki sing ngaji-ngaji nak iso pas eling yo. La ilaha illa ma'budu bihaqqin. Tapi salah-salah ngoten. Ora ana pangeran sing hak disembah kecuali Allah. Mana nak liyane ora. Tapi nek manane ora ana sing wajib disembah kecuali Allah yakin. Gak bobolan. Lha wong ngeling no, tiba sampean dieling nopong dalam kondisi debat eling tapi tak eling aku ngene. Dalam kondisi api-apian. Tiba dieling wong wis kondisine napa? Yo dadi ora ana pangeran kang hak disembah. Atau kang berhak disembah kecuali Allah. Tapi ngaji umul bareng riyen nganti kados setengah sepundi. Jadi dari kitab Umul Barin kan top-topnya kitab Tauhid jenis kitab Umul Barin. Sekarang Imam Sanusi itu lain wonten Toreko jenis Sanusi ya. Toreko kan kakak. Yang paling terkenal kan Baruddin Naqsyabandi. Paling terkenal kan begini, mungkin Naqsyabandi ya. Naqsyabandi terus Qadiriyah terus apa? Sadidiyah terus Satoriyah wonten. Satoriyah wonten. Tijaniyah. Ketua ngomong mas, gak jelas ngomong. Apa? Satu rihanten. Lega aku ya ketua ngomong. Ya, Imam Sanusi itu meyakini ngaten. Kena mana ini kan orang-orang pangeran itu maujud kecuali Allah. Pas kowe muni orang pangeran itu status niku ateis apa ya wis Islam. Ateis sih bareng ilaha balik Islam. Lha itu repot. La ilaha kafir sih ilaha Islam. Itu bahaya. Bahayanya adalah berarti la ilaha itu menafikan semua Tuhan, termasuk di dalamnya Allah. Terus dia menilawa baru masuk Islam lagi. Ya orang ngono jadi Imam Sanusi. Nak delok lafaz yang ngono tapi maksudnya orang ngono. Terus dari Imam Sanusi oleh contohnya pinter kan, jadi ulama ya, mesti pinter. Padahal ya dokter atau profesor, tapi ya pinter. Asal ulama ya pinter. Nah ketika ini, Anda punya dua pilihan. Kalau si eling tenan tak pilih. Anda punya dua pilihan. Ketika meredaksikan 7 ya. Kalau kayak ini malah ya. Anda punya dua pilihan ketika meredaksikan 7. Yaitu Anda bilang Alaya saatun, toli saatun, saya punya 7.000 atau punya 7 juta. Oke, berarti kita punya redaksi Allahu ilahun, Allah itu Tuhan. Kalau kalian ini ketika Anda punya uang 7 juta atau 7, punya sesuatu 7, Anda boleh langsung mengatakan lana saatun, saya punya 7. Oke, sama dengan kata mengatakan lana ilahun, kita punya Tuhan. Atau 7 itu dari awal kamu
akan mengatakan 7. Saya ulang lagi ya. Dari awal kamu akan mengatakan 7. Kemudian Anda redaksinya rodok dikenas ini lana asrotun illa salasatan. Saya punya 10 kecuali 3. Artinya 7. Ketika Anda mengatakan lana asrotun, pernah enggak dalam pikiran Anda bahwa ada 10 hal? Enggak kan? Karena dari awal Anda tidak punya 10. Sama ketika seorang muslim mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan itu maujud, terlintas enggak menafikan termasuk Allah? Enggak kan? Karena maksudnya mau menetapkan Allah sebagai Tuhan. Betul, gua kok pinter ini, itu nggak solusi. Jadi sekarang pinter, semua itu pinter. Muka-muka saya tak terang loh ya. Pinter. Jadi mau sekarang pinter, semua itu pinter. PR ketiga, sing diterang loh, muka-muka pinter. Amin, pinter loh, amin. Karena paham ya? Karena kalau tanpa teori itu berarti Anda ateis dulu, karena Anda menafikan semua Tuhan. Baru memasukkan Allah saja yang tidak masuk la ilaha. Makanya saya pernah berdebat sama seorang kiai. Kan kiai Jawa senangnya rodok ngakali, tapi ngakali apa? Itu masyhur. Di dunia kiai banyak ngakali, tapi ngakali apa? Misalnya Mustafa mati, suara-suara. Pokoknya orang apa mati kecemplung sumur, terus mati bisa. Pas diangkat, terus nafasnya ngos-ngosan. Itu mesti kiai sepakat mau ditalkin Allah. Saya tanya di Fuad ini tanya, mesti mau nalkin mau Allah. Dia betul. Orang dilatih la ilaha illallah. Padahal hadis itu lakino mau takum bila ilaha illallah. Tapi kiai Jawa itu pinter. Lho kula niku anak kiai putu kiai dadi roh, carane ngakali ya roh. Kula niku nate tangkep mergo. Kiai Jawa di perhitungan nyawa nek pas-pasan kuatire pas la ilaha mut. Tak warai iki ngakali ape mau. Ya ngerti kiai-kiai nak hadis iku lagi mau takum bila yo. Tapi kena apa ya ngomong ape mati talkine teng Magelang yo apa tok ta lele kok. Allah pertama sing nemen. Ngomong Allah. Rasa jajan mos pokok. Gua nalkin aku. Oh dia. Yo tawarai kita carane dadi kiai mulane juga gemar gede ulama. Ulama itu ikhtiare terpaku malah takut. Hadisnya ada enggak? Hadis mbahmu ora ikhtiar ono hadis bareng. Wong hadis sing tak apalno ora di bangku malah takut. Aku ya ora hadis iku la ilaha illallah ora demoro buyute ora. Ora lewat terjemah bisa. Alim terjemah bantah sing alim gundul. Laki itu mau takum bila ilaha illallah. Tapi wong sing wis nafase pendek itu medeni. Kuwatire pas la ilaha kok mati. Berarti pas ini ateis. Mergo muni ora ono. Sehingga Kiai Jawa itu ngakali terus mesti amane kon muni Allah. Mergo umpama ora kesampaian iku tetep ora ana kalimat sing menafikan semua Tuhan. Iku muni Allah. Wes iku jelas. Asal usulnya kenapa tradisi kita mentalkin itu ora kok la ilaha illallah tapi namun apa? Allah. Tapi melihat materi yang saya utarakan kebarusan tadi dawe kitab Ummul Barohin, sebetulnya saya kan pernah debat sama seorang kiai. Ada orang kecemplung sumur, notosannya terus kecemplung, barang diangkat terus mati. Pas diwarai la ilaha itu mati. Anaknya itu nangis. Kabeh-kabeh kiai menyayangkan kenapa baru la ilaha mati. Bapakmu ngelak. Sana ini tak berpulau. Orang apa-apa bapak. Terus mati mukmin, disolati rapo. Sing salah sing nalkin, terus ngerti keluar-keluar. Nyawa pas-pasan wong wiridan panjang kalau ini. Caranya tadi kita pakai takbir yang di Ummul Barohin tadi. Kita ini tahu betul bahwa uang kita hanya 7. Ulang lagi, kita tahu betul uang kita hanya 7. Cuma kita meredaksikan lana asrotun illa salasatan. Kita punya 10 kecuali kita tidak pernah terlintas mengklaim bahwa kita punya. Sama ketika kita mengatakan la ilaha, tujuan utama itu mau illallah. Tidak pernah terlintas kita menafikan ketuhanan Allah. Jadi menurut saya asal dia mukmin maka tidak menjadi kafir.
karena mengatakan la ilah tak jamin nanti ketemu pangeran Allah arah riba pendapatku. Selain kita wajib husnudzon mbek tiyang mukmin. Kan gak mungkin dengan reputasi dia sholat di masjid, biasa takbiran, biasa asyhadu alla ilaha illallah, pas sholat ya normal, pas nyawane ambekane normal ya la ilaha illallah. Kok gara-gara pas mati mbok vonis kafir mau muni la ilaha itu gendeng. Akhirnya dia mohon kula syukur terkenal ngalim, kok do bantah sungkan. Mboten kok krono kula gadah menang mboten, piye-piye aku nyelametno wong Islam. Oh, dia ke taslim, gak taslim piye. Mungkin kalau ditakbir teng mulbarohin mau, mungkin sampean tingali itu di kitab mulbarohin. Ketika orang mengatakan la lisabati ibarotani, kalau masih ya lisabati ibarotani, bahwa untuk meredaksikan 7 itu ada 2 pilihan redaksi. Saya punya 7, atau kamu mengatakan lana asrotun ila salah satu. Artinya ketika mengatakan lana asrotun tidak pernah mengklaim kalau dia punya 10. Paham ya? Paham ya? Tetap pikirannya 7 karena dia mau mengistisnakan ilah salah satu kecuali tidak. Sama semua orang Islam di seluruh dunia ketika mengatakan la ilaha apa menafikan Allah juga? Tidak kan? Karena terpenting adalah Allah. Paham juga Mas? Cuma di wau ki anut istihate ki Jawa. Nek ana wong wis nyawane pas-pasan sampean muni wae Allah. Lah anak toreko satiria malah ora mau masyhur. Wah, duwe kanca, mbah iku mursyid toreko satiria. Putune serapati paham, malah takok kula. Bapak, mbahku ape mati ora muni om niku. Repot di putu arek ini seret. Jadi toreko satiria itu diantarane wong ora usah muni Allah. Mergo muni Allah gak lengkap. Lafat Allah lan la ilaha illallah ning Quran digenti ngame dhamir sa'an. Dhamir apa? Misale kul huwallahu ahad digenti huwa. Huwa adalah dhamir sa'an sing genteni jumlah setelah itu. Kan jenenge dhamir sa'an dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Berarti kul ngucap sira Muhammad huwa utawi sa'an isine apa? Allahu ahad lam yalid Waduh nih gini Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi annahu ing sa'an desaan isine sa'an apa? La ilaha illallah. Lah toreko sakiriya juga udah mirip toh. Lan nak wiridan sak masjid yo. Lah tene jopo. Sajane iku kelas tinggi, sajane iku kelas tinggi. Cuma kadang pengikut lan ora paham. Nek kalau nanti tanglet, maksudnya piye? Mbok wis pokoke kok. Kula sing melok paham. Yo takok. Dadi nek paham kok amal toriko. Yo kelas aku ora melok ketua ngawur. Paham jadi ora melok. Nyek wong. Lah yo mulane ning gone kitab Umrite iku nerangno wong apik sing wis wusul iku jenenge fa usribat makna dhamir sa'an. Wong nek wis apik wis awak wis kecampur be dhamir sa'an. Iku dhamir sing fa'lam annahu la ilaha illallah. Dadi ana sing njupuk nek wong pesantren biasane dijupuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong mereka malah diringkes Allah. Wong satiriah diringkes meneh. Tapi aja ono sing do wiridan. Kula mboten rido yakin sing ngaji kula tapi kok nek melok musik satiriah di monggo. Paham ya? Jadi kula niku ora melok toreko tapi paham. Iki bapak kula nggih toreko tapi kados kula senengane mulang kitab mboten nate derek. Ya tapi kabeh wong alim ya dari toriko, tapi ya modelnya dosa enak ya, ora jelas modelnya. Karena hanya belajar ilmunya bukan nopo, ya bukan ritual, tapi dia tetap seneng ya toriko. Gedeng itu ya apik, mau gedeng wong apik, biasa. Dileng-eleng ya, acara tiang simbol makom ya dulu, ini wiridan ora Allah tapi mereka kelebihan itu domir saat itu domir yang menjelaskan sekian penjelasan setelah itu. Kena meni Allah kan Allah toh, tapi nak meni pul ngucap sira Muhammad huwa te Allah, yaitu penjelasannya Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi domir ini mewakili sekian penjelasan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane fa usribat
makna domir sya'ni di hati sudah tercampur maknanya domir sya'ni. Ya melane teng Madiun, biyen teng Surabaya niku kata iki sebab sore kono apa? Sakiria. Jadi nak wiridan ya apa? Sing sakit sing krungu yakin ya. Nah sing melok kan mungkin tahu diterangno gurune to. Dadi rada paham rada sing krungu lho sing sakit. Mesti tak takok cang kepelek. Gus, ana tore to ha. Sing cang kepelek, sing takok ya elek, sing ngrungokno. Lah cara kula sebagai wong syariat, sesuatu sing nglahirno salah paham itu kurang baik. Jika cara kula ya itu ilmu khazanah harus kita hormati. Kalau dia kenal dengan musik-musik itu kalau dia nyucuk, dia orang sepuh, kita harus hormati. Dan kira ilmu ini. Saya bisa nak nalkin milih apa? Milih apa? Hu? Napa? Allah. Hu? Nah, hu itu pasti tidak paham. Mati. Pasti tidak paham. Ya pokoknya ilmu Islam itu kata ya, melani kalau ini matur nuwun jadi orang Indonesia. Orang Indonesia waktu ke Mekah tapi ulama ya alim-alim. Jos tenan ulama Indonesia. Mulai zaman Wali Songo sampai saat ini, dereng enten negara sing ora negara Islam ulama kata kados Indonesia. Gue tok alim tenan. Riyen Senawi Banten disebut Sayyid Ulama Hijaz. Alim-alim Mekah. Lah sing kumpul teng Al-Azhar rata-rata yang Indonesia. Riyen Pak Kures terus kemarin Gus Syukur putrane Bang. Dia sesering tetep wong Indonesia. Kondang tenan Indonesia. Lah sekali alim ya alim tenan. Lah sing mulang Said Muhammad itu alim-alim wong Mekah dia apa namanya Said Alawi ini ngarang kitab Faidul Khabir. Ini bukan ada yang Indonesia. Yang paling bang. Habib Muhsin Al-Musawar. Ini yang Indonesia yang paling. Saya ngarang sanad sak donya Pak saya Yasin Al-Fatih. Putrane saya Yasin Al-Fatih. Mau pada sak donya, sanad sak donya itu bergantung wong Indonesia. Lho konten tenan Indonesia. Tapi TKI ini gak konten. Kode kondange kok. Rasane sing terkenal di Malaysia Siti Aisyah gitu yang. Jos Indonesia kondang ono. Soale kondang ora terus. Ya pilihannya 3 mungkin analken la ilaha illallah Allah. Singgu kalau ada tapi itu ilmu ya tetap jadi khazanah apa fa'usribat makna domir sya'ni. La ilaha orang pangeran kang hak iku maujud illahu kecuali Allah. Yes, pokoknya untuk dilatih sidik-sidik anut kitab la ilaha orang pangeran kang hak iku maujud. Tapi nak misalnya sing biasa orang pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah, ya pangeran sing wajib disembah. Liyane wah kena disembah. Ora kok terus liyane sunah. Tapi kalau ora seneng kok aneh-aneh ora seneng. Kalau ya anut wong akeh. Mergo maksude ya ora ngono, tetep maksude ilah Allah kudu sehendis kabehane kabeh halikun rusak illa wajah kecuali zat Allah illa iyahu kecuali Allah. Pokoknya aku domir lalu tetap ke dia Allah al hukmu utai keputusan il qada utai keputusan an-nafidu kang lestari to kang mesti terjadi. Wa ila jilan mari awasarasan terus sauna den balane sira kabeh bin syuri kelan bangkit minggu berikut saya ukuran sira kabeh.